Infinix Zero 30 5G telah resmi rilis di pasar India pada tanggal 2 September 2023. HP ini merupakan penerus dari Infinix Zero 20 yang telah lebih dulu meluncur di Indonesia pada Oktober 2022. Seri Zero ini merupakan seri flagship milik Infinix, sehingga tak heran kalau fitur-fiturnya berada di level yang berbeda dengan seri Note dan Hot. Fitur HP ini mendukung penggunaan kreasi konten yang unggul dengan perekaman 4K di 60 fps pada kamera belakang dan depan. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 5G yang sudah tim Gadget merangkum. Infinix Zero 30 5G memang merupakan salah satu seri flagship besutan Infinix. Tentu saya tahu HP ini akan hadirkan fitur-fitur yang mewah, namun tak menyangka akan semewah ini terutama pada segi layarnya. Ya, di saat mayoritas HP flagship 10 jutaan hanya tawarkan refresh rate 120Hz, justru Infinix Zero 30 5G di harga 4 jutaan sudah menawarkan refresh rate 144Hz. Laju penyegaran tinggi tersebut mampu menampilkan pergeseran layar yang lebih mulus baik saat bergulir antar muka dan medsos maupun ketika bermain game. Ukuran layar HP ini juga ternyata di atas rata-rata. Tampilan dimensinya 6,78 inci di saat sejumlah kompetitor tawarkan layar lebih sempit, misalnya 6,67 inci atau 6,4 inci. Layar dari Infinix Zero 30 5G juga berada dalam resolusi Full HD Plus dengan tingkat kerapatan 388 pixel. Mengusung panel AMOLED untuk tampilan kecerahan tinggi tanpa banyak menguras baterai. Infinix menyebutkan layar AMOLED di HP ini dapat mencapai 900 nits peak brightness. Kecerahan layar yang tinggi tentu akan membantu pengguna melihat konten tulisan dan gambar meski berada di luar ruangan saat siang bolong. Selain itu, berkat bezelnya yang tipis dari banyak pesaingnya, Infinix Zero 30 5G diklaim meraih rasio screen to body seluas 92,7%. MediaTek Dimensity 8020 adalah chipset gaming yang mengotaki Infinix Zero 30 5G. SoC ini mengusung fabrikasi 6 nanometer. Kedelapan inti prosesor itu adalah 4 inti Cortex A78 berkekuatan 2,6 GHz dan 4 Unique Cortex A55 dengan clock speed 2 GHz. Supaya permainan tak tersendat, maka dikerahkan pula pengolah grafis GPU yang kencang bernama GPU Mali G77 MP9. GPU dengan arsitektur Valhalla generasi pertama ini memiliki frekuensi 850 MHz. Dimensity 8020 sejatinya merupakan hasil rebranding atau pengubahan nama dari Dimensity 1100. Infinix Zero 30 5G sendiri memiliki storage 256 GB sebagai varian termurahnya, berada pada standar UFS 3.1, sedangkan untuk RAM memiliki opsi kapasitas 8 GB dan 12 GB pada tipe LPDDR4X. Tak hanya cocok dipakai bermain game, rupanya Infinix Zero 30 5G hadir dengan fitur kamera yang sangat tua. Sungguh tak menyangka ponsel 4 jutaan yang bawakan fitur kamera senjaki ini. Kamera depan dan belakang bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps dan kamera utamanya sajikan resolusi jumbo 108 megapiksel. Infinix Zero 30 5G dikemas dengan triple kamera yang mencakup sensor 108 megapiksel wide angle berjenis Samsung ISOCELL S5K HM6SX. Sensor 13 megapiksel ultrawide serta kamera 2 megapiksel yang tak diketahui fungsinya. Kamera depan Infinix Zero 30 5G merupakan sensor Samsung ISOCELL GN1 berkekuatan 50 megapiksel dan sudah disertai dengan PDAF untuk perpindahan fokus yang cepat dan akurat. Ini unik, karena mayoritas HP lain nyaris tak pernah sediakan autofocus pada kamera depan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kamera depan dan belakang Infinix Zero 30 5G mampu merekam hingga resolusi 4K di kecepatan 30 atau 60 fps. HP ini juga tawarkan LED flash tak hanya pada kamera belakang, melainkan juga pada kamera depannya. Sebagai ponsel mid-range, tentunya Infinix tak mau kalah saing dengan rivalnya yang sudah sediakan audiovisual memukau. Ya, tak hanya unggulkan sisi layar yang cerah dan sinematik, HP ini juga bawakan 2 buah speaker yang terletak di bawah dan di atas sekaligus menjelma sebagai earpiece.
Infinix Zero 5G menawarkan beragam sisi konektivitas yang bisa mempermudah hidup pengguna. Salah satunya adalah kecepatan protokol Wi-Fi 6 yang mampu berikan kecepatan internet lebih tinggi dan stabil ketimbang Wi-Fi 5. Secara teoritis, Wi-Fi 6 dapat menampilkan kecepatan hingga 9,6 GB per second, sedangkan Wi-Fi 5 meraih kecepatan hingga 6,9 GB per second. Perbedaan keduanya terpaut sekitar 39%. Tapi ini kembali lagi pada kualitas router dan ISP yang digunakan. Selain itu, Infinix Zero 30 5G juga menyediakan fitur NFC yang dapat melakukan transaksi digital dengan praktis. Uniknya lagi, ponsel ini menawarkan sensor pembidik sidik jari di dalam layar atau in-display fingerprint, sehingga memberikan pengalaman buka kunci yang lebih natural. Bodi smartphone Infinix Zero 30 5G merupakan salah satu yang cukup baik. Desainnya tampil keren dengan layar curve dan profil yang tipis serta ketahanannya yang cukup oke. Smartphone ini gunakan bodi belakang dengan dua opsi bahan material, yakni kaca atau glass untuk varian golden hour, kuning keemasan, serta eco-liter alias kulit imitasi untuk varian warna rom green atau hijau, dan fantasy purple atau ungu. Bodi ponsel juga cukup tipis dan ringan dengan ketebalan 7,9 mm dan bobot 185 gram. Infinix Zero 30 5G juga memiliki ketahanan yang unggul karena dibekali Corning Gorilla Glass 5 di bagian bodi depan dan belakangnya. Namun Gorilla Glass 5 di belakang khusus dimiliki pada varian warna Golden Hour. Untuk membuatnya tahan percikan air dan debu, Infinix Zero 30 5G sudah mengantongi sertifikasi IP53. Dikemas dengan kapasitas baterai 5000 mAh serta chipset Dimensity 8020. Dengan fabrikasi 6 nanometer yang ramah daya, baterai Infinix Zero 30 5G terbilang bisa tahan lama. Pengujian yang dilakukan GSM Arena mencatatkan skor endurance rating atau skor ketahanan sebesar 102 jam. Menariknya, ketahanan ini dilakukan saat layar mengusung mode 144 Hz untuk pengujian web browsing. Infinix Zero 30 5G juga dibekali fast charging 68 watt yang disinyalir dapat diisi daya dari 0 hingga 80% dalam waktu 30 menit. Kendati punya kualitas layar yang menakjubkan untuk menonton film, tapi layar ponsel ini tak menyediakan support untuk tampilkan HDR. Ini bukan kekurangan yang deal breaker, hanya saja ia kalah saing dengan sejumlah rivalnya yang sudah tersertifikasi Dolby Vision. Ponsel yang sudah dikemas dengan support terhadap HDR dan Dolby Vision akan mampu tampilkan rentang dinamis yang lebih mantap pada konten yang ditampilkan. Tak dapat dipungkiri, Infinix Zero 30 5G punya performa yang kencang untuk navigasi dan bermain game. Namun pertanyaannya, seberapa baikkah ia dalam pertahanan peak performance dalam durasi pemakaian intens yang panjang? Pengujian GSM Arena menyebutkan Infinix Zero 30 5G tak begitu baik dalam pertahankan performa berkelanjutan. Hal itu menyebabkan ponsel condong mengalami isu throttling alias pengurangan performa untuk menurunkan suhu perangkat. Biasanya, tapi di kelas harga mid-range masih menyediakan port audio 3,5 mm untuk menghubungkan earphone berkabel, namun rupanya Infinix Zero 30 5G tak menyediakannya. Ponsel ini juga tak memiliki slot memori eksternal sama sekali sehingga mengharuskan pengguna berbagai space di penyimpanan internal untuk menaruh file multimedia dan instalasi game atau aplikasi. Melakukan reset factory pun akan menghilangkan seluruh file tanpa terkecuali, beda jika filenya disalin ke micro SD terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.